Jadi lelang keperawanan itu adalah pelelangan yang biasanya kamu lakukan online dengan tujuan kok tiba-tiba gelap. What? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang lelang keperawanan, kita harus tahu dulu dong, lelang keperawanan itu apa sih? Jadi, lelang keperawanan itu adalah pelelangan yang biasa dilakukan online, yaitu kamu menjual keperawananmu dan orang yang pemenang dari pelelangan ini akan bisa berhubungan seksual denganmu untuk pertama kalinya. Nah, sebenarnya kasusnya itu udah banyak terjadi di dunia barat, di Amerika dan lain-lain. Tujuannya dari pelelangan keperawanan ini banyak. Ada yang untuk membiayai sekolahnya sendiri, untuk membiayai medical fees, misalnya ada keluarganya yang sakit atau dirinya sendiri sakit. Tapi juga ada yang bilang untuk charity. Nah, setelah riset lebih lanjut tentang lelang keperawanan, ternyata aksi lelang keperawanan ini sudah banyak terjadi di masa lalu. Dan aku menemukan 3 perempuan yang telah melelang keperawanannya di masa lalu. Yang pertama namanya Jasmine. Nah, Jasmine ini menjual keperawanannya secara online, melelang keperawanannya secara online sebesar 1,3 million dollar. Dan kalau di Indonesia kan itu kira-kira kayak 20,2 miliar. Nah, sebenarnya Jasmine ini berasal dari Prancis dan keluarganya itu sangat-sangat religius, dimana dia sebenarnya tuh pengen save herself for marriage. Tapi setelah mendengar tingginya harga hasil dari lelang keperawanannya, akhirnya dia memutuskan untuk menjual keperawanannya dan uangnya itu bakal dia gunakan untuk travel around the world and building her own company. Nah, Jasmine ini bilang kalau perempuan-perempuan zaman sekarang itu merelakan untuk melepas keperawanannya pada seorang lelaki yang mungkin bahkan bakal meninggalkan dia di masa depan, yaitu bukan suami sendiri. Dan Jasmine merasa bahwa dia menjual keperawanannya ini lebih baiklah daripada melepaskan keperawanannya untuk orang yang akan meninggalkan atau mematahkan hatimu di kemudian hari. Terus Jasmine juga mengaku bahwa dia itu cocok dan suka dengan orang yang membeli keperawanannya, dan mereka bakal memutuskan untuk dating in the future. Jadi nggak cuma transaksi membeli, tapi setelah membeli mereka bakal memutuskan untuk nyoba pacaran. Tapi aku nggak tahu sih sekarang mereka nasibnya gimana, karena ini artikel aku temuin di tahun 2018, sedangkan ini 2020, artinya 2 tahun sudah berlalu dan aku nggak tahu dia masih dating sama orang pembeli keperawanannya apa enggak. Orang kedua yang menjual keperawanannya itu bernama Giselle. Dan Giselle ini menjual keperawanannya dengan harga 3,9 million dollar, dan itu kalau di Indonesia kan sekitar 57 miliar rupiah. Dan persis sama omongannya Jasmine sih sebenarnya, Giselle ini bilang bahwa banyak perempuan zaman sekarang tuh yang memberikan keperawanannya secara gratis pada lelaki yang di kemudian hari itu bisa melukai hatinya, memutuskannya. Jadi Giselle ini merasa dia rather menjual keperawanannya, mendapatkan uang, dia bisa sekolah dimanapun yang dia mau, dia bisa traveling dimanapun yang dia mau. Giselle juga bilang bahwa lelang keperawanan ini adalah bentuk dari emansipasi wanita. Jadi terserah perempuan, dia mau bebas untuk menjual keperawanannya, karena itu kan tubuhnya dia sendiri, haknya dia sendiri, itu kayak bentuk emansipasi wanita. Ini bukan pendapatku, ini Giselle yang ngomong. Kalau kalian nggak percaya, link beritanya aku tulis di description box bawah ini. Kalian bisa cek sendiri artikelnya. Ini bukan aku yang ngomong, ini fakta, Giselle sendiri yang ngomong. Aku nggak mau jadi masalah, aku nggak mendukung kalian buat menjual keperawanan, aku juga nggak akan menjual keperawananku. Jadi selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir, ada cewek namanya Alexandria. Nah, berbeda dari 2 contoh sebelumnya, Alexandria ini actually gagal untuk menjual atau melelang keperawanannya. Jadi dia sempat melelang keperawanannya dan ada bidder, orang yang mau membeli, itu seharga 3,7 million dollar, atau kalau di Indonesia kan itu sekitar 54 miliar rupiah. Orang ini, Alexandria ini, actually said kalau melelang keperawanannya itu adalah keputusan yang buruk dan itu menghancurkan hidupnya. Katanya sih gitu, menghancurkan hidupnya dalam artian banyak teman atau keluarga yang jadi nggak suka, terus media itu jadi membuli dia,
Jadi banyak sekali, kayak she received a lot of hate from doing that. Dia juga bilang kalau orang yang melelang keperawanan, orang yang pemenang orang yang memenangkan keperawanannya, orang yang menang lelang itu nggak ada. Jadi itu non-existent, itu penipuan. Orang yang pemenangnya itu nggak ada yang mau ngebid segitu high-nya, segitu tingginya. Dan akhirnya Alexandria ini menuduh website dan menyalahkan website yang dia gunakan untuk melelang keperawanannya. Nah, sedangkan websitenya ini bilang bahwa sebenarnya orangnya itu ada, pemenang biddernya itu ada yang mau bayar segitu untuk mendapatkan keperawanannya Alexandria. Tapi batal begitu tahu Alexandria ini punya cowok, begitu tahu Alexandria ini punya pacar. Nah, aku nggak tahu yang mana yang bener. Sekali lagi, kalau kalian segitu keponya pengen tahu siapa yang bener, kalian cari sendiri. Tapi info yang aku dapat, linknya aku taruh di description box bawah lagi. Jadi kalian bisa cek sendiri link artikelnya. Halo semua, bisa dilihat hari ini bajuku beda karena ini aku syuting lagi keesokan harinya. Aku merasa aku perlu syuting lagi karena aku mau menekankan satu hal ini, bahwa aku tuh nggak setuju lelang keperawanan karena harusnya uang tuh bisa dicari dengan cara yang halal. Menurutku jual keperawanan itu sama dengan jual diri sendiri. Ya memang uangnya itu gede banget. Seperti contoh-contoh yang aku kasih, duitnya miliaran bisa didapetin kalau kamu lelang keperawanan. Tapi dosa mana sih yang nggak menggiurkan? Kamu juga korupsi, kamu juga bisa dapat uang sebanyak itu, tapi kan bukan berarti kamu boleh korupsi. Intinya, video ini cuma edukasi tentang apa itu lelang keperawanan dan contoh-contoh lelang keperawanan yang pernah terjadi sebelumnya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Intinya adalah, kalau kamu sudah berani pasang harga untuk dirimu sendiri, maka kamu sudah mempersepsikan dirimu sendiri sebagai sebuah benda, bukan lagi manusia. Oke, that's all. Kita kembali lagi ke videonya. Gitu aja sih. Mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye.